Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Nining Twiratna dari SD Negeri 4 Kampung Dalem, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung, akan melakukan praktek supervisi akademik, praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut adalah rekan saya. Di sini adalah Bu Siti Zuwaria sebagai coach, dan di sebelah sini adalah Bu Dewi Salsabila sebagai coach. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Monggo. Selamat pagi Bu Zua. Pagi Bu Nining. Monggo silakan. Terima kasih Bu Zua. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Zua? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Ini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Zua, hari ini di sini saya sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati jalannya kucing Bu Zua pada hari ini, ya. Tentunya Bu Zua adalah di sini sebagai coach ya Bu Zua, ya. Adapun penilaian dari kucing saya hari ini, ya, yang pertama yaitu kita tentu menerapkan yang pertama adalah prinsip dari seorang coach, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, saya juga menilai dari kompetensi intinya, yaitu yang pertama ada desain atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Tentunya ini Bu Suwandi, jangan lupa tentunya kita nanti juga menerapkan alutsista, Bu Suwandi. Sudah paham apa dari alutsista tersebut? Ya, insya Allah sudah. Iya. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Suwandi. Ya, yang pertama adalah kompetensi kucing yang mana yang ingin Anda kembangkan ketika nanti dalam proses coaching tersebut, Bu Zua? Ya, tentunya untuk kucing kali ini saya ingin mengembangkan dari kucing ini saya bisa memiliki kompetensi yang lebih terhadap satu. Yang pertama bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus kemudian yang kedua, saya juga ingin bisa present atau hadir penuh dalam proses coaching itu. Terus kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif terhadap coach apa yang menjadi permasalahannya. Ini saya dengarkan. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua yaitu kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Anda kembangkan ketika nanti coaching, Bu Zua? Yang lebih spesifik? Ya. Yang lebih spesifik saya ingin lebih ke arah mendengarkan secara aktif gitu, karena apa? Dengan mendengarkan aktif ini menurut saya ingin coach ini bisa mencari solusi, ya. Terus kemudian bisa menemukan ide-ide, dia bisa mengembangkan potensinya sehingga bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan. Selanjutnya Bu Zua, pertanyaan yang terakhir yaitu indikator pencapaian yang menjadi tolak ukur yang bagaimana yang ingin ditanya dalam proses coaching nanti, Bu Zua? Ya, jadi dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur data secara runtut. Terus kemudian saya ingin menggali ide-ide dari coaching agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baiklah, terima kasih Bu Zua. Selanjutnya bisa melaksanakan coaching. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama. Selamat pagi Bu Dewi. Kok saya perhatikan ini wajahnya murung. Ada apa ini Bu Dewi? Iya Bu Zua, ini memang sedikit permasalahan yang ingin saya sharing ke Bu Zua.
budi bangsa gitu ya, yang seharusnya memiliki tata krama yang baik, baik perilaku ataupun dalam bertutur kata harus baik dan sopan. Ini apa sih yang membuat Dewi ini merasa sedih dan juga prihatin atas kondisi ini? Jadi karena kayak seringnya mereka berkata kotor, itu jadi kita sering mendengar, dan kita sebagai guru tuh kalau mendengar murid berkata itu jadi miris gitu loh, kok bisa kata-kata seperti itu, miris, risih, sedih jadi satu. Dan itu tuh kayak jadi hal yang wajar, yang lumrah biasa aja gitu, bukan hal yang maksudnya kurang pantas gitu. Padahal kalau kita tahu Bu, kita kira-kira ya ada peribahasa yang bagus sekali, seperti aji diri kokoh hati. Kalau artinya gitu, hanya belajar. Iya, harga diri seseorang itu berasal dari tutur katanya, dari kata-katanya ya, keluar dari mulutnya seperti itu. Nah sekarang kalau mereka berbicara yang seperti itu, kan gimana Bu? Nggak pantas, dan kita yang mendengar sebagai guru selain istri, itu kan kita juga punya kewajiban Bu, untuk mengarahkan murid agar menjadi murid yang berpribadian yang baik, baik dalam berperilaku, termasuk juga bertutur kata. Terus menurut Bu Dewi ini kira-kira situasi ideal yang Ibu inginkan ini yang bagaimana? Misalnya kalau kita buat Ibu skala dari skala 1 sampai dengan 10, seharusnya kondisi idealnya itu menurut Bu Dewi ini berapa yang Ibu inginkan? Yang posisi berapa kalau dari 1 sampai dengan 10? Kalau skala seperti itu ya, mungkin saya perlu bicara saat ini dulu ya Bu. Kalau saat ini karena saya masih punya permasalahan seperti itu, saya sepertinya posisi saya itu di skala 5 Bu, karena saya merasa saya belum mampu untuk mengkondisikan anak yang masih suka berkata kotor. Kalau misalnya skala yang diinginkan, sebenarnya nggak berharap yang terlalu muluk, paling tidak saya ini di skala 8 Bu. Paling tidak ada perubahan yang berarti, meskipun belum sempurna, tapi terlihat gitu. Karena apa? Karena agar mereka itu mempunyai kebiasaan bertutur kata yang baik, dan agar apa yang mereka kurang pantas mereka ucapkan itu tidak terbawa sampai mereka dewasa. Berarti dengan merasa posisi panjenengan saat ini skala 5, terus panjenengan ingin ada di skala 8. Nah, Betul. untuk mewujudkan dari posisi 5 ke yang ke skala yang Anda inginkan ini kira-kira hambatannya apa? Hambatannya itu ini Bu, karena mereka itu seperti sudah jadi kebiasaan, itu jadi apa yang keluar itu seperti spontan. Jadi mungkin tidak bermaksud berkata kotor, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya keluar itu kotor, spontan. Jadi kayak ada tuh seperti biasa dan itu spontan gitu. Terus kira-kira ini Bu Dewi punya rencana atau strategi yang mungkin akan Ibu Dewi lakukan ya? Mungkin seperti ini ya Bu, misalnya saya ingin karena ini bukan 1 atau 2 anak yang atau mungkin berlaku untuk semuanya, jadi saya ingin menerapkan kayak gini, misalnya pembiasaan. Jadi pembiasaan itu kalau misalnya ada anak yang berkata kotor ataupun yang sifatnya tidak sengaja spontan seperti saya bilang tadi ya Bu, itu semua temannya harus mungkin kayak mengingatkan, ayo ngomong kata lah seperti itu. Nanti kan lama-lama mungkin jadi akan berubah gitu loh. Mungkin nanti kaitannya dengan kesepakatan kelas ya. Jadi mereka
Medan, meskipun bukan di dalam rumah, maksudnya di lingkungannya rumah. Nah seperti itu Bu. Kemudian ini seperti itu dulu ya Bu. Itu kan sudah kayaknya ini 3 mengingatkan, pembiasaan, kemudian listing itu kalau masih belum ini juga baru panggil orang tuanya. Seperti itu Bu. Jadi rencananya, strateginya sangat bagus. Sepertinya sangat bagus sekali, saya juga setuju. Terus kira-kira ini kapan kira-kira mau melaksanakan rencana ini? Karena apa ini tuh kita tuh saya terutama ini sudah sering mendengar, dan bahkan mungkin tadi juga masih ada mendengar, kayaknya sudah cukup mendesak dan perlu dilakukan secepat mungkin Bu. Lebih cepat lebih baik Bu. Betul sekali. Jadi baik Bu, ini nanti saya tunggu hasilnya ketika Ibu sudah melaksanakan strategi dan juga rencana Bu Dewi. Saya menunggu hasilnya nanti seperti apa, dan semoga dengan kita ngobrol pada proses ini, semoga yang nanti bisa memberikan solusi, sama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dewi hadapi, sehingga nanti ketika saya juga menemukan masalah yang sama, nanti kita juga bisa sama-sama saling belajar nih dari pengalamannya Bu Dewi. Ya, saya rasa mungkin ada lagi Bu Dewi mungkin yang ingin disampaikan. Sepertinya cukup itu Bu. Ya, semoga proses ini nanti, dari proses ngobrol ini tadi nanti bisa bermanfaat Ibu buat saya dan juga buat Bu Dewi. Terima kasih Bu Zua yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Dewi. Action. Selamat pagi Bu Zua. Selamat pagi Bu Nini. Iya. Alhamdulillah, bagaimana kegiatan coaching hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini saya melakukan coaching dengan coach yaitu rekan sejawat dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya, iya. Baiklah Bu Zua, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kaitannya dengan berlangsungnya coaching Anda hari ini. Ya. Pertanyaan pertama saya yaitu apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan indikator atau pencapaian apa dalam proses coaching tadi Bu Zua? Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan proses coaching, yaitu tentang kemitraan dan juga menerapkan proses kreatif. Terus kemudian kompetensi inti itu yang sudah saya terapkan itu juga tadi sudah mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali dari permasalahan coaching supaya bisa lebih terbuka. Di sini berdasarkan catatan saya Bu Zua, memang Bu Zua tadi sudah menerapkan prinsip dari coach ini ya, dari coaching, yaitu kemitraan, yaitu ketika mengobrol tidak ada perbedaan, intinya jenengan sudah merasa setara dengan kunci tersebut. Selanjutnya dari proses kreatif itu, dari catatan saya, Anda juga sudah menggali dari ide-ide dan solusi dari permasalahan yang dihadapi kunci tersebut. Yang ketiga, dari Anda sudah juga melalui kompetensi intinya, Anda juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kunci tadi. Dan tentunya Anda juga sudah menerapkan alutsista Bu Zua tadi dari catatan saya, yaitu alutsista yang secara runtut, yaitu yang pertama adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Selanjutnya Bu Zua, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan melalui coaching tadi Bu Zua? Ya, jadi dari proses coaching tadi saya ingin mengembangkan yang pertama kompetensi tentang kehadiran penuh ya. Karena bagi rekan sejawat untuk bisa menyampaikan permasalahannya itu pasti kan tidak mudah. Karena itu ketika dia sudah tadi melalui proses coaching dengan saya, terus kemudian saya ingin saya bisa hadir penuh dalam proses coaching itu tadi supaya coach saya itu bisa merasa nyaman sehingga bisa menceritakan segala permasalahannya dan juga dengan harapan nanti bisa menemukan solusinya dari si coach itu sendiri. Dan terus kemudian saya juga tadi menggunakan teknik stop. Nah, karena kan pasti ketika proses coach tadi si coach tadi kan pasti merasa bingung. Nah, jadi proses stop yang saya lakukan
semoga prinsip dan kompetensi yang sudah dilakukan untuk proses kucing kedepannya selalu diterapkan dan alur kita tentunya ya Bu Zua, agar apa yang menjadi permasalahan dari seorang kucing tadi bisa terselesaikan dari masalahnya yang dihadapi, dan dari kucingnya sendiri memiliki jalan keluar atau strategi yang akan menjadi penyelesaian dari masalah itu sendiri. Mungkin itu dari proses pengamatan saya hari ini.